tempat yang kelompok kami eksplorasi untuk kami analisis bagaimana cara sistemnya bekerja dengan memanfaatkan teknik berpikir komputasional dan teknik-teknik algoritmik adalah vending machine coffee. Sebenarnya vending machine coffee ini apa sih? Jadi, vending machine coffee adalah sebuah mesin pintar yang digunakan khusus untuk menjual kopi yang bekerja secara self-service. Jadi, kita dapat secara mandiri memesan menu yang kita inginkan dengan memilih menu yang tertera pada layar, lalu mesin akan memproses permintaan kita dan memberikan hasil yang berupa minuman yang kita pesan. Vending machine coffee ini hadir sebagai jawaban dari tingginya permintaan kopi dalam negeri yang menyebabkan antrean panjang di gerai-gerai kopi. Vending machine ini dapat menjadi inovasi baru dalam proses jual beli kopi karena dilakukan dengan basis self-service sehingga proses jual beli dapat berjalan lebih efisien. Kenapa kelompok kami mengambil vending machine coffee ini untuk dianalisis? Karena teknik-teknik pemrograman serta berpikir komputasional dan teknik algoritmik dapat secara sederhana diterapkan dalam membuat program untuk menjalankan vending machine coffee ini. Untuk menjalankan suatu program, perlu dilakukannya dekomposisi masalah. Dekomposisi adalah usaha yang dilakukan untuk memecah belah sistem menjadi beberapa subsistem yang lebih sederhana. Dekomposisi masalah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Pada program mesin kopi kami kali ini, kami membagi menjadi 4 subsistem. Subsistem pertama yaitu memilih menu sebagai program utama, di mana untuk inputnya akan menampilkan daftar menu kopi dan meminta input pilihan menu dari pengguna. Selanjutnya, setelah input, akan diproses dengan memeriksa pilihan menu dan mengurangi stok bahan sesuai kebutuhan. Yang pada akhirnya akan dikeluarkan output menampilkan pilihan kopi yang dipilih pengguna dan ketersediaan stok. Subsistem selanjutnya adalah tipe minuman, di mana user akan diminta untuk memilih antara minuman panas atau dingin. Jika memilih minuman panas, akan diproses dan menambah biaya, serta mengurangi stok es. Yang akhirnya akan dikeluarkan sebuah output, yaitu menampilkan jenis minuman yang dipilih, ice or hot. Selanjutnya, setelah memilih tipe minuman, user akan diminta untuk memilih level kemanisan, di mana pada output akan ditampilkan pilihan level gula, yaitu ada no sugar, less sugar, dan normal sugar, dan meminta user untuk menginput pilihan. Selanjutnya, akan diproses dan diperiksa dengan mengurangi stok gula sesuai level pilihan. Dan pada outputnya akan menampilkan level gula yang dipilih oleh pengguna. Dan pada akhirnya, subsistem terakhir adalah pemilihan pembayaran. Pada pemilihan pembayaran dibagi menjadi 2 tipe, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran dengan kode. Untuk pembayaran tunai sendiri, inputnya adalah meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang pecahan yang dimiliki, sehingga akan diproses dan diperiksa apakah jumlah uang sesuai dengan yang ditulis. Dan pada outputnya akan menampilkan status pembayaran apakah berhasil ataupun gagal. Sedangkan untuk dengan pembayaran dengan kode, inputnya adalah menghasilkan kode pembayaran dan meminta pengguna untuk memasukkannya, dan akan diproses dengan memeriksa validasi kode yang dimasukkan oleh pengguna, dan pada akhirnya akan menampilkan status pembayaran, apakah berhasil atau tidak. Pendekatan dekomposisi dalam program mesin kopi ini memberikan banyak manfaat dan efisiensi bagi pengembangan program. Dengan memecah program menjadi 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output, pengembangan dan pemeliharaan dapat lebih mudah dilakukan, karena setiap bagian dapat dikelola secara terpisah. Dekomposisi juga mendukung skalabilitas program dan memungkinkan penambahan fitur baru di masa depan dengan cara yang terstruktur dan efisien. Diagram adalah representasi visual dari urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem, algoritma, atau pekerjaan. Flowchart digambarkan dengan simbol-simbol grafis yang mewakili tindakan, keputusan, pengolahan data, dan arus informasi. Simbol-simbol grafis yang dipakai dalam flowchart program mesin kopi adalah terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan.
Processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Dan simbol input-output, simbol yang mengatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Pada flowchart yang tertera, setelah memulai program, konsumen akan memilih menu. Lalu setelah memilih menu, apabila konsumen tidak memilih menu yang tersedia, maka terdapat output pilih menu yang tersedia. Namun apabila konsumen memilih menu yang tersedia, terdapat output tambahan biaya S sebesar Rp3.000. Setelah itu, konsumen akan memilih panas atau dingin minuman. Ketika konsumen tidak memilih panas atau dingin minuman, terdapat output masukkan pilihan yang tersedia. Namun ketika konsumen sudah memilih panas atau dingin, konsumen akan memasukkan sugar level. Ketika konsumen tidak memasukkan sugar level, terdapat output masukkan pilihan gula yang tersedia. Namun ketika konsumen memilih sugar level, akan ada proses di mana pertanyaan stok cup dan atau kopi habis atau tidak. Ketika stok cup dan atau kopi habis, maka terdapat output stok cup dan atau kopi habis, Anda tidak bisa memesan. Namun ketika stok cup dan atau kopi tidak habis, akan terdapat proses di mana apakah stok bahan tersebut habis atau tidak. Ketika habis, maka konsumen tidak akan memesan karena stoknya habis. Namun ketika stok bahan tersebut masih ada, akan tertera harga kopi. Setelah tertera harga kopi, konsumen akan disuruh untuk input pilih metode pembayaran. Ketika konsumen memilih metode pembayaran yang tidak tersedia, akan terdapat output pilih metode pembayaran yang tersedia. Namun ketika konsumen sudah memilih metode pembayaran yang tersedia, maka akan terdapat pilihan kode atau cash. Ketika konsumen memilih metode pembayaran kode, akan terdapat input masukkan kode. Setelah konsumen memasukkan kode dan pembayaran berhasil, kopi miliknya sudah siap dan bisa diambil. Namun ketika konsumen memilih metode pembayaran cash, akan terdapat input masukkan jumlah uang sesuai harga. Setelah konsumen berhasil memasukkan jumlah uang sesuai harga dan pembayaran berhasil, kopi milik konsumen juga sudah siap. Dari situ, flowchartnya sudah selesai sampai kopi sudah jadi. Namun ketika pembayaran tidak berhasil, konsumen harus mengulang pemesanan kopi dari awal hingga pembayaran berhasil dan kopi milik konsumen dapat siap hingga selesai. Di sini akan dijelaskan algoritma dari kode yang telah kami buat. Pertama, kita akan membuat array menu yang akan diisi dengan menu-menu yang tersedia di mesin kopi yang kami buat. Di sini tertera kode minumannya, nama minuman, dan juga harganya. Untuk harganya kami masukkan ke dalam array yang terpisah, yaitu array harga. Kemudian kami juga membuat array untuk pilihan gula yang kami namakan sugar. Di dalamnya ada berisi 3 pilihan, yaitu no sugar, less sugar, dan normal sugar. Untuk pilihan metode pembayaran ada 2, kami masukkan ke dalam array bayar yang opsinya itu kode dan cash. Untuk stok awal bahan-bahan di dalam mesin, kami gunakan variabel stok cup, air, dan sebagainya. Itu akan dimasukkan di awal. Kemudian stok-stok bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke array stock. Nah, untuk prosesnya nanti akan muncul tulisan start seperti ini. Nah, dan setelah di enter, konsumen akan diminta untuk memasukkan pilihan menu sesuai dengan kode yang tertera pada array menu tadi, 1 sampai 9. Jika yang dimasukkan sesuai akan berlanjut. Jika angka yang dimasukkan di luar range 1 sampai 9 tadi akan diminta untuk memasukkan ulang sehingga sesuai. Setelah itu ada perhitungan stok. Di sini akan dilakukan pengurangan stok awal tadi sesuai dengan resep-resep minuman yang dipilih oleh konsumen. Misal konsumen memilih kopi americano, maka stok yang akan berkurang adalah stok dengan kode 0, 1, dan 2, yaitu stok cup, air, dan kopi. Begitu pula dengan menu-menu selanjutnya, menu-menu yang lain. Nah, bagaimana jika stok nanti berkurang? Stok nanti tidak cukup. Jika stok tidak cukup, maka minuman tidak jadi dibuat. Sehingga kita membuat proses baru yang dinamakan gak jadi bikin. Jika suatu minuman tidak jadi dibuat, maka stok yang awalnya sudah berkurang tadi akan ditambahkan kembali ke dalam stok awal. Nah, untuk selanjutnya pilihan minuman akan dijelaskan oleh rekan kami, Elvira. Kemudian ada pilihan panas atau dingin dan perhitungan harga.
Karena sebelumnya kami sudah membuat list berisikan harga-harga minuman, maka kami hanya harus menyesuaikan pilihan minuman dengan list yang ada. Tapi, bila pembeli memilih minuman dingin, maka akan ada biaya tambahan sebesar 3.000. Kemudian, yang ini, gak beli ini, akan dijalankan apabila pada akhirnya minuman tidak jadi dibuat, misalnya karena stoknya habis. Lalu untuk pemilihan gula, kami menyediakan 3 pilihan, yaitu no sugar, less sugar, dan normal sugar. Setiap pilihannya akan mengurangi stok gula yang ada. Apabila pembeli menginput yang lain selain angka 1-3, maka akan muncul tulisan untuk memasukkan pilihan yang tersedia. Setelah itu, terdapat bagian pembayaran. Pada awalnya, kami membuat dahulu fungsi payment yang menunjukkan harga akhir yang perlu dibayar dan metode apa saja yang tersedia untuk membayarnya. Kami menyediakan 2 metode, yaitu menggunakan kode dan cash. Apabila pembeli memilih metode kode, maka program akan menggunakan waktu pada saat itu dengan format jam, menit, dan detik sebagai kode. Kode tersebut kemudian akan ditunjukkan dan pembeli harus mengetik ulang kode tersebut. Apabila yang diketik salah, maka program akan restart, stok yang telah dikurangi untuk perhitungan akan ditambah atau dikembalikan, dan pembeli harus mengulangi pemesanan. Apabila pembeli memilih metode cash, maka pembeli harus menginput jumlah uang cash yang dimasukkan. Mesin ini hanya bisa menerima pecahan uang sebesar Rp10.000, Rp5.000, dan juga Rp2.000. Jumlah uang yang diinput oleh pembeli harus sama dengan yang diminta. Apabila jumlahnya berbeda, maka mesin akan mengembalikan uang yang telah diinput dan meminta pembeli untuk mengulangi pemesanan. Setelah itu, terdapat perhitungan sisa stok. Apabila stok yang habis adalah stok cup atau kopi, maka pemesanan akan dibatalkan dan programnya akan dihentikan seluruhnya, karena pada dasarnya semua menu membutuhkan cup dan kopi. Namun, apabila yang habis adalah bahan-bahan lain seperti air, gula, sirup vanila, sirup coklat, atau sirup matcha, maka program akan membatalkan pesanan, memberitahu menu apa saja yang masih bisa dipesan, dan merestart program agar pembeli dapat memesan ulang. Selain itu, stok yang sudah dikurangi untuk perhitungan stok sebelumnya akan ditambahkan kembali karena minuman tidak jadi dibuat. Gue pesen kopi ah. Ntar gue mau americano. Dinginnya dingin. Situ less sugar lah biar gak gendut. Pakai kodenya gitu kan. Kodenya berapa tuh? 113407. Oke, udah beres.